Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di taklim rutin kita di Senin sore, dan hari ini tema kita masih surat Al-Hadid ayat terakhir, karena ternyata Al-Hadid ini banyak sekali mengandung atau banyak pelajaran yang dikandung dari surat Al-Hadid ini. Ini sampai sudah bagian kelima di surat Al-Hadid, yaitu di halaman yang terakhirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulai dari ayat 25. Sepintas sudah dijelaskan di mukadimah, tetapi detailnya akan kita bahas hari ini dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti. Wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Wa liya'lamallahu may yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Ayat ini memberikan kita pelajaran bahwa para rasul seluruhnya itu risalah mereka terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu adalah al-bayyinat wal huda. Apa itu? Petunjuk ya. Al-bayyinat wal huda. Al-hujaj al-wadihah, hujah ya. Penjelasan itu dakwah para nabi, para rasul, kandungannya itu ada 4 ya, berdasarkan surat Al-Hadid ini. Yang pertama itu adalah apa? Memberikan hujah-hujah, penjelasan, bayinat, menegakkan hujah di hadapan manusia. Ini yang benar dan ini yang salah. Ini yang masuk akal dan ini yang tidak masuk akal. Ini yang manfaat dan ini yang tidak bermanfaat. Ini yang meragukan syubhat, ini yang meyakinkan atau iman. Ini yang menyelamatkan, ini yang membahayakan. Ini yang ke surga, ini yang ke neraka. Dijelaskan semua itu. Itu namanya bayinat, menegakkan hujah, menegakkan argumen. Yang kedua adalah wa anzalna ma'ahumul kitab, yaitu membawakan kitab suci, baik itu Zabur, Taurat, Injil ataupun Al-Qur'an. Jadi yang pertama itu adalah menyampaikan hujah dan bayan. Yang kedua itu menyampaikan kitab suci. Yang ketiga adalah al-mizan, yaitu menegakkan keadilan. Jadi risalah para nabi, para rasul seluruhnya selain menyampaikan bayan sebagai hujah, argumen, yang kedua adalah menyampaikan kitab suci, yang ketiga menegakkan keadilan di antara umat manusia. Maka Nabi Isa pun nanti terakhir akan turun ke muka bumi, penjelasannya adalah liyamla'al ardo adlan ba'da an kana jawran. Nabi Isa akan diutus kembali, tidak membawa syariat baru, tapi meneruskan syariat Nabi Muhammad SAW. Tujuannya adalah diantaranya menegakkan keadilan. Jadi posisi Nabi Isa sekarang ada di langit, dan beliau Isa bin Maryam alaihissalam statusnya masih hidup. Karena ayatnya bal rafa'ahu Allahu ilaihi, dan Allah angkat Isa ilaihi, kehadiratnya. Jadi status Nabi Isa masih hidup dan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala.
di atas, berarti rafa'a itu di atas ke langit. Dalam ayat yang jelas kita sering baca wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani mengira bahwa Isa itu qataluhu wa salabuhu, disalib dan dibunuh. Tetapi Al-Qur'an membantah ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, tetapi Isa itu masih hidup dan diangkat oleh Allah ke hadiratnya, ke atas ya. Nanti kelak di akhir zaman akan turun kembali untuk membawa keadilan, untuk menyampaikan, meneguhkan kembali risalah Nabi Muhammad SAW dan mengembalikan umatnya yang melenceng dari tauhid kepada keimanan kembali. Jadi Nabi Isa itu punya tugas akan turun kembali ke dunia untuk meluruskan orang-orang Nasrani yang menyimpang dari syariatnya. Diajak lagi dan seterusnya. Makanya dakwah kepada ahli kitab itu beda dengan kepada gairu ahli kitab. Dakwah ke ahli kitab itu ta'alau ila kalimatin sawa. Lihat Al-Quran. Metode dan target dakwah ke ahli kitab baik Yahudi atau Nasrani berbeda dengan mendakwahkan agama kepada orang musyrik atau orang munafik. Kepada ahli kitab itu dakwahnya ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo marilah kita kembali kepada agama yang dulu kita yakini bersama, agama tauhid. Jadi dakwah kepada Nasrani, dakwah kepada Yahudi mengingatkan mereka kembali kepada ajaran mereka yang sebenarnya, agama yang hak ya. Itu inti dakwah kepada ahli kitab. Jadi berargumen, berdiskusi, berdebat, mencari fakta ilmiahnya sampai mereka kembali kalimatin sawa, kepada kalimah yang lurus, yaitu tauhid. Ya. Beda dengan dakwah kepada agama lain yang tidak mengenal Allah atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memang mau fokus di dalam mendakwahi ahli kitab, kuncinya adalah tadi, mana titik yang mereka apabila diingatkan mereka menjadi tertarik. Kemudian setelah itu mengikuti apa yang kita jelaskan. Dan itu sudah dilakukan oleh banyak tokoh mu'alaf di kita. Sudah banyak tokoh mu'alaf, masih muda-muda, masih keren-keren, pinter-pinter ya, ahli-ahli, jago-jago. Kita mah gak usah terjun ke bidang itu, malah takutnya jadi subhat. Mereka aja udah yang jago-jago, biarkan mereka berdakwah. Mereka ta'alau ila kalimatin sawa, ajak kembali itu ahli kitab Yahudi dan Nasrani kembali kepada kalimah sawa, kepada kalimat yang lurus. Karena kalau mereka mau mendengar atau mungkin tercerahkan oleh penjelasan ilmiah tentang hakikat agama mereka dalam kitab suci mereka sendiri, dikuatkan dengan Al-Quran, itu banyak mereka yang pada mu'alaf. Jadi kalau orang-orang kita masuk murtad ke agama lain biasanya karena Indomie, biasanya karena materi. Tapi kebalikan, kalau orang-orang menjadi mu'alaf biasanya itu karena kecerdasan, karena intelektual, karena insight, karena kesadaran dan pencerahan. Kalau orang kita ke sana biasanya banyak itu karena tadi faktor ekonomi dengan gerakan di mana-mana sudah kita kenal lah itu ya. Kalau yang wajadilhum billati hiya ahsan itu? Iya, mendebat mereka dengan kebenaran, dengan cara terbaik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak diskusi mereka, debat mereka, ajak mereka kembali kepada tauhid dengan Al-Quran ini supaya mereka dengan cara terbaik itu menjadi terpanggil dan menjadi iman mereka itu kembali kepada iman yang sebenarnya yang dulu mereka pernah yakini. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW pernah melihat Sayyidina Umar itu megang Taurat dan beliau marah, mukanya merah dan marah. Wahai Umar, andaikan Nabi Musa ada hari ini, ma wasi'ahu ila yattabi'ani, dia tidak akan berbuat apa-apa kecuali mengikutiku. Jadi andaikan Nabi Musa ada, Nabi Musa akan ikut agamaku dan akan mengikuti ajaranku. Artinya apa? Dengan sikap Rasulullah yang bermuka merah dan memarahi Umar bin Khattab karena megang Taurat, itu memberi sinyal kepada kita bahwa kalau kita sudah iman, sudah kuat seperti ini, nggak usahlah nggak usahlah mendalam-dalami atau membaca atau mempelajari
ajaran agama orang lain. Kalau orang yang fokus di bidang itu memang belajar dan mendalami, silahkan, karena mereka tahu seluk-beluknya. Kalau kita mendingan kita perdalam agama kita saja. Kalau kita nih yang sudah di dalam, mendingan perdalam, perkuat dan perkokoh ajaran atau ilmu agama kita. Tadi berdasarkan keterangan Nabi yang memarahi Umar karena megang Taurat. Itu sekedar megang itu, belum mempelajari dan belum membacanya. Karena khawatir apa? Khawatir ada justru malah kitanya yang kebingungan, kitanya yang subhat, kitanya yang malah gamang gitu. Berbeda dengan mereka yang memahami betul mana letak salah dan betulnya dan sebagainya. Itu diantara kenapa dakwah para nabi itu meliputi 4 hal. Satu adalah bayinat wal huda, yang hidayah dan bayan gitu, bayinat. Yang kedua adalah kitab suci, yang ketiga adalah tadi menegakkan keadilan, dan yang terakhir adalah penjaga dari dakwah tersebut, yaitu apa? Al-hadid, yaitu besi. Dalam sebuah ungkapan para ulama, saya kutip ini, al-haqqu bila quwwah dha'fun wa ajzun wal quwwatu bila haqqin fasadun wa kharab. Kebenaran tanpa kekuatan itu lemah dan lumpuh, sementara kekuatan tanpa kebenaran itu merusak dan menghancurkan. Maka agama harus dijaga oleh kekuatan. Agama tanpa dijaga kekuatan itu lemah. Begitu juga sebaliknya, kekuatan yang tidak dibingkai oleh agama akan merusak dan menghancurkan. Ya. Nah, kata al-mizan sebagian ulama atau seperti Ibnu Katsir mengartikan al-mizan itu ittiba'ul haqqi wajtinabil batil. Jadi mizan itu walaupun bentuknya isim, kata benda, tetapi pemaknaannya itu fiil, yaitu ittiba'ul haqq, mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan. Itu makna mizan menurut para ulama. Jadi walaupun kata benda, tetapi dia maknanya adalah kata kerja. Artinya menegakkan keadilan. Yang dimaksud menegakkan keadilan adalah mengikuti Rasulullah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itu makna keadilan, kata para ulama. Jadi tidak makna mizan atau al-haq secara umum, bukan, tetapi mizan dalam arti kata ittiba'ul haq. Al-mizan huwa ittiba'ul haqqi wajtinabul batil, kalau kata para ulama tafsir, ya. Jadi 4 hal itulah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. 1 bayan, yang kedua kitab, yang ketiga mizan, yang keempat adalah hadid, yaitu besi yang menjaganya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menjelaskan bahwa kami telah mengutus Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan menjadikan dari keturunan mereka kenabian dan kitab suci. Faminhum muhtadin, di antara keturunan mereka itu ada yang mendapat petunjuk, wa katsirum minhum fasikun, tapi kebanyakannya fasik. Jadi yang namanya manusia itu lebih banyak yang fasiknya daripada yang muhtadnya. Lebih banyak yang fasikun daripada muhtadun. Maka kata Allah SWT dalam ayatnya, in tuti aktsara man fil ardi yudillukan sabilik. Andaikan engkau mengikuti kebanyakan manusia, andaikan engkau mengikuti selera banyak orang, yudillukan sabilillah, itu akan menyesatkanmu. Jadi kalau kita mengikuti selera kebanyakan, kita akan tersesat. Karena kebanyakan manusia itu fasik. Yang muhtadin banyak, tapi kebanyakan yang fasikun. Maka kalau kita ikut kebanyakan manusia, itu menjadi fasikun. Ada hadis yang berkenaan secara langsung dengan hadis ini. Kata Nabi SAW, la takun imma'atan, jangan jadi orang pelin-pelan. Imma'atan itu kaditu kadia gitu. Hayu kaditu, hayu kadia. La takun imma'atan, jangan jadi orang pelin-pelan. Komo pelin-pelan bari pelanga-pelongo. Tanpa ilmu maksudnya gitu. Pelanga-pelongo dalam agama yang saya maksud. Pelin-pelan.
Orang pelin-pelan itu cirinya adalah in ahsanan nas ahsantu. Kata Nabi SAW, orang pelin-pelan itu kalau manusia baik, dia baik. In ahsanan nas ahsantu. Ya kalau orang-orang baik ya saya juga baik lah. Wa in asa'an nas, tapi kalau orang-orang buruk, asa'tu, saya juga buruk. Gitu. Jadi Nabi mengingatkan kita jangan jadi imma'ah. Imma'ah itu dari kata mawa'a. Mawa'a itu suara kucing yang mengeong. Ngeong ka dieu, ngeong ka ditu, sawe nu dahareun eta majikanna. Itu filsafat kucing. Mawa'a al-qitu, kucing itu mengeong. Nah, imma'ah itu sikap seperti kucing, anu mengeong ka ditu, mengeong ka dieu. Kata Nabi jangan seperti itu. La takun imma'atan, jangan mengeong ka ditu ka dieu. In ahsanan nas ahsantu, kalau manusia baik aku pun baik, wa in asa'an nas asa'tu, kalau manusia buruk aku pun jadi buruk, enggak boleh. Tapi orang beriman dia mutamasik, dia punya prinsip, dia punya keteguhan. Yang dia ikuti pendiriannya berdasarkan kebenaran, yang dia jauhi adalah sesuatu yang madarat, walaupun dia belum tahu hikmahnya, tapi itu madarat karena agama melarangnya. Jadi sekali lagi jangan ikuti selera banyak orang, karena kita ikuti selera banyak orang, kebanyakan orang itu fasik dan membawa kepada yudiluka, menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berpegang prinsip kepada Rasul SAW, apapun dan situasi dan kondisi apapun. Dalam sebuah ayat surat Al-Furqan ayat 40 kalau tidak salah ya, boleh cek lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rasul mengingatkan bahwa nanti di akhir zaman yauma ya'addu zalimu ala yadayhi, di akhirat nanti kata Rasul ada ayat, maksudnya Rasul menyampaikan ayat, Rasul membacakan ayat kepada umatnya. Di akhirat nanti ada orang yang menggigit jarinya, tangan. Tapi pemaknaannya kalau di bahasa Indonesia jari. Kalau orang menggigit jari, kan jari bagian dari tangan. Jadi mau bilang jari, bilang tangan sama aja. Nanti di akhirat ada orang gigit jari sampai makan gigit tangan karena menyesal, kaduhung. Sangat menyesal. Menyesal kenapa? Yauma ya'adzu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani mattakhadtu ma'ar rasuli sabila. Karena dulu waktu di dunia tidak ngikuti jalannya Rasul. Tidak ittiba, tidak konsisten, tidak tamasuk, tidak berpegang teguh istiqomah di jalan Rasul, malah ngikut kaditu dia. Ngefans ka ieu ngikut ieu, ngefans ka ieu ngikut ka ieu ngamalkeun ieu ngikut ini ngamalkeun. Saya bicara dalam hal agama, dalam hal lain mungkin bisa diperluas. Nah, orang yang tidak punya prinsip, tidak berpegang teguh kepada al-haq dalam beragama, dia akan seperti imma'ah itu, pelin-pelan itu. Dan Rasul mengingatkan dengan ayat surat Al-Furqan, Allah berfirman bahwasanya kelak nanti di akhirat ada orang yang menggigit jari saking menyesal dan kaduhungnya. Kenapa? Ya laitani, aduh menyesal, kaduhung hanjakal, matakhadtu ma'ar rasuli sabila, karena aku tidak mengikuti jalannya Rasul. Kalah nuturkeun si A jadi dunungan, jadi majikan, menyesatkan. Nuturkeun si B malah menjerumuskeun, nuturkeun si C malah ngajak maksiat, nuturkeun si D malah ngajak berbuat zolim. Nah, semua yang kita ikuti akan kita sesali. Ini kesimpulan. Semua yang kita ikuti, semua yang kita idolakan, semua yang kita turut dan kita manut, kita teladani, akan kita sesali, kecuali Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Jadi patokan kita idola kepada seseorang, patokan kita mengikuti seseorang kalau dia mengikuti Rasulullah. Apapun pangkatnya, apapun kedudukannya, semulia apapun dia, apapun karomahnya, apapun walayahnya, itu tidak ada. Kecuali kalau dia berada di atas jalur jalannya Rasul, maka kita ikuti dia karena dia mengikuti Rasul SAW. Jadi dalam bahasa Mu'ad bin Jabal itu, dalam sebuah kisah disebutkan Ar-Rasul SAW huwa mizanul akbar. Rasulullah adalah mizanul akbar, barometer terbesar atau tolok ukur yang paling utama dalam segala hal. Ayat itu kelanjutannya adalah
laitani ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Qala ya wailata, duh menyesalnya aku, lam attakhid, andaikan dulu fulanan, tidak menjadikan si fulan, si anu khalila sebagai panutan dan contoh. Ini menegaskan ayat sebelumnya. Jadi pertama dia menyesal tidak hidup di atas jalannya Rasul SAW, tidak hidup di atas sunnahnya Rasul SAW, malah dia ngikuti yang lain. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila, andaikan tidak menjadikan si anu si fulan jadi idola. Laqad adallani an dzikri, mereka semua itu yang aku idolakan, yang aku banggakan, yang aku ikuti, ternyata sebenarnya menyesatkanku. Adallani an dzikri, dari kebenaran. Dan sekarang kita Pak, generasi muda sekarang itu krisis keteladanan. Tanya anak sekarang, apakah Anda tahu Sa'ad bin Waqqas siapa? Pasti nggak ulang. Apakah Anda tahu Khulafaur Rasyidin siapa? Sebagian mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Kalau kita dulu tahu semua, kalau sekarang belum tentu. Tanya anak kita, kenalkah engkau dengan Abu Bakar Siddiq dan apa kelebihannya, apa prestasinya? Mungkin. Tahukah Anda tentang Umar bin Khattab, bagaimana sikapnya terhadap kebatilan dan terhadap kebenaran, bagaimana dia masuk Islam, bagaimana dia menjadi digelari Al-Faruq, pembeda antara hak dan batil, sebagaimana bedanya siang dan malam. Umar itu kan digelari Al-Faruq karena dia orang yang paling bisa membedakan mana hak mana batil, seperti bedanya siang dan malam. Al-Faruq. Tahukah siapa dermawan sejati? Utsman bin Affan, yang hartanya itu seluruhnya diinfakkan di jalan Allah. Bahkan dia pernah membiayai 1/4 pasukan perang Tabuk waktu itu. 4.000 pasukan dibiayai oleh beliau. Dibelikan kudanya, alat perangnya, alat jihad, semua diberikan. Dan ya Rasulullah, aku akan menanggung semuanya. Maka Rasul bersabda, barang man sa'ada jaisal usrah dakhala jannah, barang siapa yang partisipasi di pasukan disebut pasukan paceklik karena saat itu yang lagi paceklik, dakhala jannah, balasannya surga. Utsman semuanya dikeluarkan. Paceklik itu pailit. Wong wetan bilang itu paceklik. Wong kuningan bilangnya paila gitu kan. Bahasa paila itu paceklik, pailit. Kata Rasul, man sa'ada, siapa yang membantu pasukan paceklik ini, dakhalal jannah. Itu Utsman langsung keluarkan semua. Anak-anak kita krisis keteladanan. Sok tanya mereka siapa idola, siapa teladannya. Pasti kalau nggak artis lokal, artis luar negeri gitu. Segala rupa, rambutnya ngikutin, pakaiannya ngikutin, celananya, baju ngikutin semua, bahasanya bahkan. Dan itu pun tidak ada yang selamat, anak-anak itu terkena semua, termasuk anak saya juga itu. Karena begitu derasnya itu, medsos, HP segala macam, mau tidak mau mereka tertarik juga. Harus kita bentengi. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Maksud ku anfusakum wa ahlikum naro, kata Ali bin Abi Thalib berdasarkan hadis Rasulullah, ajari anak keluarga kalian ilmu agama. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Ali bin Abi Thalib nanya ke ya Rasulullah, gimana caranya? Apa maksudnya menjaga keluarga dari api neraka? Apakah dikieu atau dijaga? Jangan ke neraka, enggak. Nabi SAW menjawab, alimu, ajarkan anakmu ad-din, ilmu agama. Jadi menjaga keluarga dari api neraka bukan membentengi dia dengan tameng atau dengan segala macam, enggak. Menjaga mereka itu satu, ilmu agama. Ajarkan ilmu agama. Jangan cuma peduli ilmu umumnya aja, kursus semua diikutin tapi ngaji kagak. Kemudian keterampilan, life skill semua diajarkan tapi bimbel. Ya, semua bimbel diikuti tapi tentang adab dan akhlak Al-Quran. Padahal kurikulum Rasulullah SAW, anak-anak sekolah dari zaman Nabi, zaman sahabat dan seterusnya, walaupun sekolah formal belum ada, tapi sudah ada formatnya. Kurikulum mereka cuma 2, iman dan Quran. Dan itu yang sedang dikembangkan oleh teman-teman kita di pola-pola sekolah yang berformat kutab itu.
Kutab itu sebuah upaya untuk mengembalikan sistem pendidikan umat Islam itu kepada generasi pendahulu yang dulu pernah sukses membangun peradaban. Itu namanya Kutab. Dan Kutab itu metode cuma 2, kurikulum cuma 2. Ajarkan anak-anak iman, ajarkan anak-anak Quran. Selebihnya itu nyusul. Gitu. Karena gampang yang lain itu. Di Banjarmasin ada Ustadz, beliau Ustadz Lutfi, lulusan Azhar sama dari Pakistan beliau. Beliau sedang mencoba pesantren. Nah, kalau umumnya itu hanya belajar baca tulis gitu aja. Dari itu selebihnya itu Quran, hadis, ilmu agama. Beliau ingin membuktikan cenah bisa hirup mah tanpa belajar yang aneh-aneh. Saya masih berjalan sekarang. Betul. Itu ada juga tuh pernah ditanya di sebuah majelis ya. Saya dengar di YouTube-nya itu. Ada seorang syekh menceritakan gurunya. Ternyata orang ini muridnya Syekh bin Bas, ulama besar kan, mufti agung kan. Ditanya beliau itu, Syekh, kami kadang-kadang iri dengan orang-orang anak-anak seusia kami yang belajar ilmu keduniaan gitu. Bagaimana mensiasatinya? Kata beliau, kalau kau betul-betul tafarrug dengan ilmu ini, yaftahullahu alaika al-barakah. Kalau kau betul-betul mendalami ilmu agama dengan serius, tafarrug, all out, Allah akan bukakan kepadamu pintu-pintu keberkahan. Bukan pintu materi, pintu keberkahan. Dan materi salah satu dari keberkahan itu. Yakini itu. Ternyata murid-murid beliau sukses semua. Dunianya sukses. Ilmu agamanya, kita katakan akhirat, itu sukses juga. Menjadi konglo-konglo tuh di Arab Saudi. Kaya-kaya. Dulunya belajar di talaki, di mulazamatul masyayikh. Tapi gedenya menjadi orang-orang kaya. Dan juga ngerti agama. Jadi ketika kita menanamkan agama kepada anak kita, jangan pernah khawatir bahwa mereka tidak akan kebagian rezeki Allah. Nggak ada ceritanya seperti itu. Kutab itu apa? Ya? Kutab itu metode pendidikan yang berbasis kepada Quran. Itu namanya kutab. Jadi metode klasik dan sudah diuji secara mungkin secara historis, empiris sudah diuji, berhasil menelurkan peradaban besar dulu di zaman kaum muslimin al-awwalun. Ingin dipraktekkan kembali metode itu dengan konsep modern, maka metode kutab itu menitik beratkan anak-anak gimana imannya kuat, gimana Qurannya kuat, nanti yang lain menyusul. Segala sesuatu juga kembali ke iman, termasuk pendidikan karakter, revolusi mental, attitude, apalagi mentalitas, semua kembali ke iman. Basicnya itu iman. Kalau orang punya iman, si kaya tidak akan korupsi, si miskin tidak akan ngegarong. Kalau orang punya iman, wanita tidak punya apa-apa, tidak akan menjual kehormatannya dengan alasan ekonomi. Kalau dia punya iman. Dan tidak akan ada orang yang melakukan pelanggaran atau maksiat alasannya lagi-lagi ekonomi lagi. Padahal bukan itu masalah, itu keimanan. Karena kalau orang imannya kuat, ekonomi kepepet, pasti dia akan mencari jalan, walaupun ia kepepet akan mencari jalan yang halal. Semepet apapun akan menempuh jalur yang halal. Kecuali kalau memang imannya kurang kuat, maka dia akan menempuh jalur yang tadi, yang dirasa gampang, dirasa mudah, walaupun itu tidak terhormat secara agama. Jadi kembali ke tema awal, Rasulullah SAW memesankan la takun ima'atan, jangan menjadi orang pelin-pelan, apalagi pelin-pelannya itu tidak berbasis pada ilmu, alias pelin-pelan, pelanga-pelongo. Oh nyanya bener. Pas ia bilang gini, oh jadi iya nu bener teh, jadi iya ayo kemana-mana. Dan yang kedua adalah jangan menjadikan selain Rasulullah idola dan contoh. Saya jamin berdasarkan Al-Quran, seluruh siapapun yang menjadikan selain Rasulullah idola akan menyesal. Berdasarkan surat Al-Furqan ayat 40. Yauma ya'addu zalimu ala yadi. Mereka akan menggigit tangannya kaduhung tidak mengikuti jejak sunnah Rasulullah SAW. Berikutnya, ayat berikutnya ini tentang summa qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam
wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha. Jadi memang betul ajaran ajaran kita katakan pengikut Nabi Isa itu memang ajaran cinta kasih, betul itu. Allah jadikan para pengikut Nabi Isa itu wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'uhu ittiba kepada Isa bin Maryam ra'fatan, kasih sayang, warahmatan, belas kasih. Jadi memang ajarannya belas kasih. Orang Masihiyin pengikut Nabi Isa alaihissalam memang ajarannya cinta kasih dan belas kasih. Tetapi masalah mereka adalah al-ghuluwu fiddin, berlebihan dalam beragama. Berlebihan. Apa berlebihannya? Warohbaniyatan ibtada'uha. Di antara contoh yang mereka ada-adakan dalam agama karena berlebihan, gulu dalam beragama itu konsep kerahiban. Jadi manusia itu cukup ibadah saja, hanya ibadah saja, tidak perlu menikah. Rohbaniyah, kependetaan, kerahiban. Jadi tidak boleh ini, tidak boleh ini. Saking solehna akhirnya terjerumus kepada apa? Segala temenang. Ini fenomena gulu dalam agama. Jadi gulu dalam agama itu telah menghancurkan bangsa Yahudi. Gulu dalam agama telah menghancurkan umat Nasrani. Gulu dalam agama juga yang menghancurkan umat Islam. Al-gulu, berlebihan. Kalau dalam agama kita jelas, gulu dalam agama jelas. Munculnya khawarij itu gulu dalam agama. Khawarij itu yang mengkafir-kafirkan orang lain itu, yang mengkafirkan sahabat, yang mengajak kaum muslimin berontak kepada Imam Ali, yang ngajak kaum muslimin berontak kepada khalifah-khalifah setelahnya, itu khawarij. Kenapa? Gulu dalam agama, berlebihan dalam beragama. Sesuatu yang sebenarnya tidak pantas dan tidak dianjurkan, mereka menganjurkannya. Jadi 3 agama langit ini hancurnya oleh al-ghuluwu fiddin, berlebihan dalam agama. Maka Al-Quran secara spesifik memerintahkan la taglu fi dinikum, janganlah kalian berbuat gulu dalam beragama. Orang Nasrani, Masihiyah, kita katakan pengikut Nabi Isa, itu ajaran belas kasihnya luar biasa. Ajaran welas asihnya sangat tinggi. Tetapi di sisi lain mereka terjerumus kepada rohbaniyatan. Apa itu? Kerahiban atau kependetaan. Jadi mereka tuh menganggap supaya orang itu fokus ibadah, supaya orang itu dekat dengan Tuhan, maka lepaskan itu dunia-dunia itu. Tidak menikah, tidak makan daging, segala macam lah. Gitu. Fenomena itu pernah terjadi di zaman Nabi, tapi Nabi baru tahu. Jadi ada sahabat yang menjalankan agama itu ekstrim, hampir seperti ini. Apa itu? Puasa terus, nggak pernah buka. Maksudnya tuh tiap hari itu puasa gitu. Kemudian tidak mau menyentuh wanita, tidak mau menyentuh istrinya, terus ibadah. Malam itu tahajud gitu. Dari malam sampai subuh tahajud, tidak pernah menyentuh keluarganya. Dia tegur. Jadi orang-orang yang puasa terus-menerus, tidak menikah, kemudian tidak menikah, maksudnya tidak menyentuh istrinya yang halal ya, dan seterusnya. Itu Nabi keburu tahu. Akhirnya Nabi mendeklarasikan. Setelah dapat laporan ada sahabat yang gulu seperti itu, Nabi langsung angkat bicara. Innama ana akhsyakum billah, ada dalam Sahih Bukhari. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Wa a'lamukum billah, dan aku orang yang paling berilmu, paling ma'rifat kepada Allah. Wa atqa, dan aku orang yang paling takwa di antara kalian. Jadi aku paling takut kepada Tuhanku, aku paling tahu tentang Tuhanku, paling mengenal, dan aku paling takwa di antara kalian. Pokoknya mah saya itu orang paling soleh, paling takwa, paling sien, yang paling makrifat ke Allah, itu bahasa kita. Nabi. Dan ini perlu Nabi sampaikan supaya jadi pelajaran buat kita. Kita mah nggak boleh bilang gitu. Kita nggak boleh. Setelah itu apa Nabi SAW bilang? Ini asumu wa uftir, tapi aku makan dan puasa. Jadi kadang makan kadang puasa, biasa. Wa anamu, dan aku tidur dan aku terjaga.
Aku wa anam, aku kadang tahajud, ada tidurnya dan seterusnya. Wa atazawwaju nisa, dan aku menikah dengan para wanita dan juga memberikan hak para istriku. Dalam ayat yamshi fil aswaq, dan aku jalan-jalan ke pasar. Gitu. Ini Nabi ingin menegaskan pada kita bahwa yang namanya sikap gulu dalam agama itu berbahaya, dan yang telah merusak semua agama samawi itu sikap gulu terhadap agama, berlebihan dalam menyikapi agamanya. Gulu dari kata ghala ya guluwun, maka larangannya jelas, la taglu fi dinikum, janganlah kalian berbuat gulu dalam agama. Nasrani gulunya adalah tadi rohbaniatan, konsep kependetaan dan seterusnya. Yahudi juga gulu dalam dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu Yahudi kan kerjaannya gitu. Yuharrimuna ma ahallallah. Orang Yahudi itu kerjaannya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sudah Allah halalkan, mereka haramkan. Sementara yang Allah haramkan, mereka halalkan. Itu gulunya Yahudi. Nah, gulunya umat Islam tadi berlebihan dalam beramal dan lain sebagainya. Yang diperintahkan oleh SWT beramal bukan itu tujuannya, tapi apa? Tujuannya adalah, saya bacakan selanjutnya ayatnya. Ma katabna alaihim, kami tidak wajibkan mereka untuk tadi berlebihan dalam agama. Illa btigha ridwanillah. Satu aja perintah Allah, carilah ridha Allah. Jadi dalam beragama itu yang dicari ridha Allah, bukan tadi berlebihan dalam beragama. Sebagai penutup, saya teringat ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika melihat fenomena orang banyak melakukan aktivitas ibadah beragama begitu, tetapi melupakan hal yang paling fundamental dalam diri kita, yaitu ibadah hati gitu. Kata Abdullah bin Mas'ud begini, inni ra'aitukum aksaru ibadatan min ashabi Muhammadin SAW. Apa iki Mas? Paten apa namanya? Mati. Ya nggak usah direkam deh. Kalau habis baterainya mah. Ada gitu. Mau habis kan? Kata beliau itu, ini ra'aitukum aksar, aku melihat kalian kepada generasi setelah sahabat ya. Kan Ibnu Mas'ud itu generasi junior sahabat, sehingga ketika Rasul wafat dia beranjak dewasa. Jadi tahu betul generasi Rasul, sahabat-sahabat senior dan generasi setelah beliau sahabat junior. Dia mengatakan begini, ini ra'aitukum, aku melihat kalian ibadahnya lebih banyak daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibadah kalian melebihi ibadahnya seperti Abu Bakar Siddiq. Yang aku lihat dari Abu Bakar Siddiq ternyata bukan memperbanyak ibadah yang sifatnya itu mahdhah. Yang Abu Bakar lakukan adalah ibadah hati lebih beliau perhatikan daripada ibadah zahir. Apa itu ibadah hati? Roja kepada Allah, khauf kepada Allah, tawakal kepada Allah, khudu kepada Allah, khusyuk kepada Allah, takut kepada Allah. Nah, itu ibadah-ibadah seperti itu yang beliau kedepankan daripada ibadah zahir. Ibadah zahirnya, kata Abdullah bin Mas'ud, persaksian beliau, antum aksaru min ashabi Muhammad SAW. Umar bin Abdul Aziz, ini pemimpin paling besar dalam sejarah Islam setelah Khulafaur Rasyidin. Istrinya cerita, aku tidak melihat dari dirinya ibadatan katsiratan, tapi yang kudapati dari dirinya adalah al-khaufu min rabbihi aksar min ghairi, rasa takutnya kepada Allah melebihi siapapun. Maka beliau sukses menjadi pemimpin besar. Rasa takutnya kepada Allah itu besar sekali, sehingga beliau tidak korupsi, beliau tidak khianat kepada rakyat, beliau jaga amanah rakyat. Setiap 1 sen yang keluar dari negara wajib dipertanggungjawabkan. Sampai beliau diceritakan ketika orang datang, keperluan apa kamu ke sini? Keperluan keluarga, matikan lampu, ini lampu milik negara. Sampai begitu. Itu khauf, takutnya kepada Allah besar sekali. Sampai-sampai kalau ada orang bertamu, ditanya dulu kepentingan apa?
keluarga aja, matiin lampu. Ini lampu milik negara. Zaman sekarang kalau ada pejabat kayak gitu, waduh, luar biasa. Jadi tidak memakai 1 sen pun dari uang negara untuk kepentingan selain kepentingan negara, selain kepentingan rakyat banyak. Nah, jadi karena waktu sudah habis, saya simpulkan aja. Kesimpulannya adalah jangan bersikap berlebihan dalam agama dan fokus kepada ibadah batiniyah seperti tawadu, khusyuk, khudu dan juga khasyah, khauf dan roja kepada Allah dibanding ibadah zahir yang sebenarnya juga penting, tetapi kalau dibanding keduanya tentunya ibadah batiniyah itu sangat penting sekali, apalagi didukung dengan ibadah zahiriyah ya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.